Halo teman-teman, ketemu lagi dan kali ini kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman website, yaitu bahasa pemrograman HTML dan juga CSS. Sebenarnya bahasa pemrograman website itu ada banyak dan kita bisa mempelajarinya selain dua ini, HTML dan CSS. Ada PHP, ada JavaScript, ada yang lain-lainnya lah gitu. Nah, untuk saat ini kita mempelajari hanya dua ini, yaitu HTML dan CSS. Apakah perbedaannya? Apa perbedaannya HTML dan CSS? Jadi, saya menjelaskannya dengan menggunakan analogi dalam membangun sebuah rumah. Jadi diibaratkan membuat website itu sama seperti halnya kita membangun sebuah rumah, ya. Ketika kita membangun sebuah rumah, kita melewati pembangunan dalam tahap kerangka rumah. Nah, ketika kita membuat kerangka rumah seperti gambar di bagian kiri, itu kita membuat kode-kode HTML. Di sanalah fungsi dari HTML itu. HTML itu adalah sebuah bahasa pemrograman website yang digunakan untuk membuat kerangka website, ya, kerangka websitenya. Sudah? Nah, di analogi selanjutnya adalah ketika HTML dan CSS bergabung, itu bagaikan rumah yang sudah jadi. Jadi dari kerangkanya itu kita percantik rumah itu dengan memberikan cat mungkin, dengan memasangnya genteng mungkin, dengan memasangnya pintu. Nah, itulah fungsi dari bahasa pemrograman CSS. Bahasa pemrograman CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mempercantik kerangka website yang tadi sudah kita buat, yaitu HTML. Jadi fungsi CSS adalah untuk mempercantik website, ya. Sudah mengerti sampai sini dengan analogi rumah ini? Kerangka rumah adalah HTML dan rumah yang sudah jadi seperti ini yaitu HTML plus CSS. Nah, langsung aja kita belajar untuk membuat sebuah kode sederhana menggunakan HTML. Nah, teman-teman silahkan buka software Sublime-nya seperti ini. Nah, di Sublime ini kita akan menulis kode-kode HTML. Sebelumnya kita konekkan dulu Sublime ini dengan folder yang sudah kita buat tadi. Silakan teman-teman buka file, lalu open. Lalu pilih di desktop tempat kita menyimpan tadi foldernya, yaitu klik folder websiteku yang tadi kita sudah buat. Yang dimana folder ini akan menyimpan semua data-data file-file website kita. Open ya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik bagian view, lalu sidebar, lalu klik show sidebar. Nah, di sini akan muncul keterangan direktori proyek website kita. Seperti itu ya. Dalam folder websiteku ada folder lagi, folder image. Seperti tadi yang kita sudah buat. Nah, sekarang kita akan menulis sebuah kode sederhana menggunakan bahasa pemrograman HTML. Kita mulai dengan menulis HTML. Nah, lalu tutup HTML. Nah, bahasa HTML adalah bahasa pemrograman kode yang sifatnya itu ada kode pembuka dan kode penutup. Nah, mayoritas kode HTML itu ada dua
bagian itu, kode pembuka dan kode penutup. Seperti yang saya sudah tulis seperti ini adalah kode pembukanya, ya, seperti ini tulisannya. Kurungnya seperti ini, lalu ketik HTML, lalu kode penutupnya. Nah, itulah ciri khas dari bahasa pemrograman HTML. Ada pembuka dan juga ada penutup. Nah, di dalam kode ini, di antara dua kode ini, kita membuat dua bagian kode HTML. Jadi, struktur HTML itu dibagi menjadi dua, yaitu bagian head dan bagian body. Seperti ini ya, langsung aja saya tulis ya. Head, jangan lupa tutupnya, dan bagian body, dan jangan lupa juga tutupnya. Jadi sekali lagi, saya membuat sebuah kode HTML. Kodenya ada kode buka dan kode tutup, ya kan? Lalu di dalam kode HTML ini terdapat dua bagian besar dari HTML itu, yaitu head dan body. Ini pasti head dan body. Nah, head itu adalah tempat kode-kode untuk settingan-settingan website, settingan-settingan websitenya, ya, dan tidak tampak pada layar. Nah, sedangkan body, kode-kode yang digunakan di dalam body ini adalah tempat kode-kode yang digunakan untuk tampilan websitenya. Itu ada di body ini. Seperti itu ya. Masih bingung? Kita kita save aja dulu untuk kita lihat gimana tampilannya. Seperti ini sudah. Kita klik file, save. Nah, kita simpan di dalam folder websiteku, ya. Kita simpan, sebenarnya bebas namanya apapun boleh, tapi kita sepakatin untuk saat ini kita menggunakan nama index, dan jangan lupa ekstensinya adalah .html. Seperti itu ya, sudah. Kita klik save. Nah, warna akan berubah, gitu. Ini ya. Nah, lalu kita coba buka di direktorinya kita di websiteku tadi. Akan ada muncul satu file baru berbentuk HTML. Langsung aja kita buka. Nah, tampilannya seperti ini. Kosong, tidak ada apa-apa. Karena apa? Karena kita belum menuliskan apapun. Kita baru hanya menulis tempatnya saja, ya. Baru hanya menulis bagian seperti ini. Nah, bagian head, kita sekarang pelajari sebentar bagian head. Bagian head itu adalah tempat untuk kita menulis kode-kode untuk settingan-settingan websitenya yang tidak tampak di layar utama browser. Ya, contoh sebuah kode yang pasti ada di dalam head adalah kode title. Nah, title. Seperti ini. Ulang lagi ya. Kurung buka, title. Nah, Sublime akan memberikan suggest, kita tinggal klik enter aja. Nah, Sublime akan otomatis membuat kode untuk pembuka dan penutupnya. Title ini adalah tempat kita menulis judul websitenya, tapi tidak tampak di bagian dalam browsernya. Nah, kita tulis ya, contoh, selamat datang di websiteku. Contoh seperti itu, ya. Jangan lupa disimpan, karena ketika belum disimpan di Sublime akan ada tombol bulat seperti ini. Ketika kita sudah simpan, klik file dan save, dia akan X seperti ini. Nah, ini artinya kita sudah simpan ya. Nah, kita balik lagi ke browser kita. Kita mau lihat
ada yang berubah nggak ketika kita sudah menulis sebuah folder title tadi? Kita refresh ya. Nah, ada yang berubah? Ya, efeknya dari dari kode title tadi adalah di sini. Nah, ini adalah judul website yang saya maksud tadi. Munculnya di sini, bukan di sini. Nah, ini yang saya maksud bagian head itu adalah kode-kode untuk settingan-settingan website yang tidak muncul di bagian putih ini, ya, bagian putih ini. Tapi bagiannya yang di tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Seperti itu contoh bagian kode head. Di dalam head ada kode lagi namanya title untuk membuat sebuah title di sini di dalam browsernya. Nah, sekarang di bagian body. Bagian body ini adalah tempat kita menuliskan sesuatu yang akan tampil di dalam browsernya, di dalam layout browsernya, di dalam yang putih ini. Nah, contoh ya. Contoh di dalam body, kita menulis sebuah kode HTML yang namanya P. P itu artinya paragraf. Nah, silahkan teman-teman menulis contohnya. Halo, ini website baruku. Terima kasih telah berkunjung. Contoh seperti itu, ya. Saya save dulu. Ctrl S. Ctrl S bisa kalian tekan di keyboard kalian atau klik file save. Nah, lalu kita refresh, tampilannya seperti apa? Nah, tampilannya seperti ini. Jadi sudah paham ya, bagian head dan juga bagian body apa bedanya? Jadi body, apapun yang ditulis di dalam body itu akan muncul di bagian layout utama browser. Tapi apapun yang ditulis di bagian head itu untuk settingan-settingan pengaturan atau konfigurasi websitenya yang tidak tampil di bagian utama browser. Contohnya yang title tadi munculnya di sini, bukan di bagian yang utama ini. Begitu aja. Untuk lesson selanjutnya kita akan belajar lebih lanjut tentang kode-kode HTML yang kita akan tulis di dalam body. Ya. Sampai ketemu di lesson selanjutnya.